Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Novira Gusya, Nurul Anisa, dan Panji Wahyu ingin mempresentasikan mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar SMK OTKP. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa sih kompetensi itu. Jadi, kompetensi itu kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Dan saya akan menjelaskan juga apa sih standar kompetensi itu. Jadi, standar kompetensi itu ialah ukuran kompetensi minimal yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran pada satuan pendidikan tertentu. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan SKL, KL, dan KD. SKL adalah standar kompetensi lulusan. Artinya, kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itulah mengapa setiap melakukan pembelajaran, seorang guru harus mengacu pada standar tersebut. Yang kedua, ada kompetensi inti atau KI. Tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat, kelas, atau program. Dan yang ketiga, ada kompetensi dasar atau KD, yaitu kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Untuk pertanyaan kedua, jelaskan dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan di tingkat SMK sesuai Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Yang pertama, saya akan menjelaskan dimensi sikap. Lulusan pada jenjang pendidikan ini memiliki kompetensi pada dimensi sikap sebagai berikut. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkarakter, jujur, dan peduli. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, pembelajar sejati sepanjang hayat. Yang kelima, sehat jasmani dan rohani. Sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Yang kedua, saya akan menjelaskan dimensi pengetahuan. Lulusan pada jenjang pendidikan ini diharapkan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan sebagai berikut. Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedur, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan yang pertama ilmu pengetahuan, yang kedua teknologi, yang ketiga seni, dan yang keempat budaya. Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, serta kasaran regional dan internasional. Dan yang ketiga, ada dimensi keterampilan. Lulusan pada jenjang pendidikan ini diharapkan memiliki keterampilan berpikir dan bertindak. Yang pertama, kreatif, yang kedua, produktif, yang ketiga, kritis, yang keempat, mandiri, dan yang kelima, kolaboratif, yang keenam, komunikatif. Melalui pendekatan ilmiah sebagai pengembangan dari yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Dan untuk soal yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk soal ketiga, pertanyaannya adalah jelaskan hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam mengukur gradasi untuk dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan antara jenjang pendidikan sesuai Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Yang harus diperhatikan dalam mengukur gradasi untuk dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan antar jenjang ada 5. Yang pertama, ada perkembangan dan psikologis anak. Artinya adalah kompetensi ini harus memperhatikan psikologis anak pada setiap jenjangnya. Karena psikologis anak berbeda pada setiap jenjangnya.
SD pasti berbeda dengan psikologis anak SMP. Begitupun psikologis anak SMP pasti berbeda dengan anak SMA. Yang kedua ada lingkup dan kedalaman. Materi pembelajaran yang diberikan kepada setiap jenjang pasti berbeda. Semakin tinggi jenjangnya, maka asupan materi yang diberikan dan harus dikuasai akan semakin tinggi dan akan lebih banyak. Yang ketiga ada fungsi satuan pendidikan. Fungsi satuan pendidikan adalah untuk membedakan pendidikan setiap jenjangnya sendiri-sendiri. Contohnya, pendidikan saat sekolah dasar memberikan materi-materi dasar mengenai membaca, menulis, berhitung dengan rumus dasar, serta keterampilan dasar untuk hidup mandiri. Selanjutnya, pada jenjang SMP, yang diajarkan lebih ke arah untuk meningkatkan kepribadian, kecerdasan, pengetahuan, dan akhlak yang mulia. Yang terakhir, pada jenjang SMA, disiapkan untuk melanjutkan menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi. Yang keempat, ada kesinambungan. Lingkungan pendidikan adalah lingkungan yang berkesinambungan di setiap jenjangnya. Karena setiap kompetensi akan terus berjalan dan harus berhubungan antara jenjangnya dari awal sampai akhir. Selain itu, ada faktor pendukung di luar satuan pendidikan yaitu lingkungan sosial dan keluarga. Yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan akan mempengaruhi pola pikir, karakter, kepribadian, bahkan kecerdasan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan sekolah. Karena lingkungan sekolah memiliki peran terbesar untuk membentuk suatu kecerdasan. Selain lingkungan sekolah, ada juga lingkungan pendukung, seperti lingkungan tempat tinggal dan lingkungan keluarga. Semua ini dapat membentuk karakter dan kecerdasan masing-masing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk soal nomor 4, apa kaitan antara SKL, KL, dan KD? Untuk KD sendiri, silakan ambil contoh satu mata pelajaran yang ada pada materi di atas. Di sini, mata pelajaran yang saya ambil sebagai contoh yaitu ekonomi bisnis pada kelas 10. Standar kompetensi lulusan yang diharapkan dapat dicapai oleh para peserta didik yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter jujur dan peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati, dan sehat jasmani serta rohaninya sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora. Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, serta kawasan regional dan internasional. Serta memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah sebagai pengembangan dari yang dipelajarinya di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Kompetensi inti yang diharapkan dapat dicapai oleh para peserta didik yaitu 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Hal ini dilakukan dengan memahami nilai-nilai keimanan dengan menyadari hubungan keteraturan dan kompleksitas alam terhadap kebesaran Tuhan yang menciptakannya. Mendeskripsikan kebesaran Tuhan yang menciptakan sebagai sumber energi di alam. Dan mengamalkan nilai-nilai keimanan sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Hal ini dilakukan dengan menunjukkan perilaku ilmiah seperti memiliki rasa ingin tahu, objektif, jujur, teliti, cermat, tekun, hati-hati, bertanggung jawab, terbuka, kritis, kreatif, inovatif, dan peduli lingkungan dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan percobaan dan berdiskusi.
serta peduli terhadap keselamatan diri dan lingkungan dengan menerapkan prinsip dan keselamatan kerja saat melakukan kegiatan pengamatan dan percobaan di laboratorium. 3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja ekonomi bisnis pada tingkat teknis spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan kompetensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Hal ini dilakukan dengan menerapkan ilmu ekonomi dan perkembangannya, mengevaluasi masalah-masalah ekonomi, menganalisis kelangkaan, hubungan antara sumber daya dengan kebutuhan manusia, memahami model, pelaku ekonomi, perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi, memahami hukum permintaan, penawaran, konsep elastisitas, dan harga keseimbangan pasar, menerapkan langkah-langkah perhitungan biaya dalam produksi dan keuntungan, mendeskripsikan pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli, menganalisis bentuk-bentuk badan usaha, menerapkan usaha kecil dan menengah, memahami lembaga keuangan, menganalisis hak dan kewajiban tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan yang terakhir, menerapkan prosedur kelengkapan dokumen perdagangan dalam dan luar negeri. 4. Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja ekonomi bisnis. Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Menunjukkan keterampilan kerja menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, dan produktif, kritis, mandiri, dan kolaboratif, komunikatif, serta salatif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas di bawah pengawasan langsung. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret, terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Hal ini dilakukan dengan menggunakan konsep ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha, memberikan solusi terhadap masalah ekonomi di lingkungannya, mampu memecahkan masalah kelangkaan sumber daya dan kebutuhan manusia di lingkungannya, menentukan model, pelaku ekonomi, perilaku konsumen dan produsen yang sesuai tuntutan perkembangan usaha. Menentukan tingkat elastisitas, permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan pasar suatu produk. Menghitung biaya produksi dan keuntungan dalam kegiatan usaha. Menentukan ciri-ciri pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Memilih bentuk badan usaha yang sesuai dengan sistem ekonomi nasional. Membuat rancangan usaha kecil atau menengah sesuai potensi lingkungannya, mengklasifikasikan berbagai lembaga keuangan milik pemerintah dan swasta sesuai perkembangannya, merumuskan hak dan kewajiban tenaga kerja di lingkungan kerja, yang terakhir, membuat kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam lalu lintas perdagangan dalam dan luar negeri. Kaitan antara standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar, yaitu standar kompetensi lulusan merupakan muara utama pencapaian yang dituju dari semua mata pelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Sedangkan kompetensi inti itu sendiri adalah pijakan pertama pencapaian yang dituju semua mata pelajaran pada tingkat kompetensi tertentu. Penjambaran kompetensi inti itu sendiri untuk tiap mata pelajaran tersaji dalam rumusan kompetensi dasar. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.